Di sela-sela ngopi, muncul pertanyaan dari salah seorang kawan. Mr. T, pekerjaan apa yang paling mulia di saat-saat pandemi seperti ini? Tentu saja bukan kerja, sekedar kerja. Karena kera di hutan juga bekerja. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua tahu COVID-19 masih terus melonjak dan tanggal 23 adalah puncak tertinggi sejak Maret 2020. Ada penambahan kasus 4.465. Grafik masih terus melonjak. Nah, kemudian dari sisi usia yang positif ini 1930, kemudian 3145 ini tertinggi, kemudian 4659. Jadi bahkan ada yang usia 6 sampai 18 ini ada 7,3%, dan 0 sampai 5 tahun itu ada 2,4%. Nah, COVID-19 itu real, COVID-19 itu nyata. Jadi protokol kesehatan tetap harus kita patuhi. WHO kita tahu telah menetapkan corona atau COVID-19 ini sebagai pandemik. Nah, Indonesia itu dimulai sejak, kalau tidak salah adalah hari Sabtu tanggal 14 Maret, di mana pada saat itu juga kita mulai WFH atau bekerja di rumah. Bahkan itu hari-hari awal terberat kita sejak ditemukan dua pertama untuk kasus COVID-19. Di tengah pandemi ini, pemberitaan media baik arus utama, kemudian gosip di ragam lini masa media sosial itu dihebohkan dengan perbincangan seputar COVID-19 hingga hari ini. Informasi berbaur antara fakta, hoax, fake news, bahkan propaganda, dan seolah membangkitkan luka lama yang terpelihara dalam memori kolektif para petarung opini di dunia maya. Nah, selain itu wabah COVID-19 ini membawa dampak ikutan. 7 bulan hari ini tak terasa pagebluk kalau istilah di Jawa ini telah membuat ritme hidup melambat. Yang ngebet punya pacar, yang jadwal wisuda sudah di depan mata, yang pengen segera dapat kerja, yang sudah tanda tangan kerjasama usaha, juga yang sudah menentukan tanggal perkawinan, mau tidak mau harus ditunda. Walaupun ada keleluasaan dalam hal menikah, boleh di kantor KUA atau lainnya. Tak lupa yang mau jadi kepala daerah harus bersabar sebentar, tapi Pilkada 2020 ternyata tetap dijalankan di tengah pandemi COVID, walaupun dengan protokol kesehatan. Masa seperti ini adalah momen yang tepat untuk melakukan refleksi diri, melakukan penjelajahan ke dalam relung jiwa, untuk menemukan hidup yang sejatinya, yang tak sekedar mampir ngopi, tapi juga mampir ngudut sambil nyemil gorengan bersama keluarga, biar lebih terasa nikmatnya. Di sela-sela ngopi, muncul pertanyaan dari salah seorang kawan. Mr. T, pekerjaan apa yang paling mulia di saat-saat pandemi seperti ini? Itu saja bukan kerja, sekedar kerja. Karena kera di hutan juga bekerja. Tapi kerja yang bisa membantu negara menangani corona. Dari situlah muncul jawaban imajiner. Ya, tentu ini hanya imajiner yang muncul saat sedang ngopi, jadi jangan terlalu serius menanggapi. Kalau perlu, yang mendengarkan juga sambil ngopi, biar saya, Anda seakan-akan sedang ngopi bersama, hanya terbatas jarak, physical distancing. Nah, kembali ke pertanyaan, pekerjaan apa?
Dalam opini saya, pertama adalah menjadi petani. Loh, kenapa petani? Nah, petani ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling penting dalam kondisi saat ini. Para pekerja kantor boleh bekerja di rumah. Saat matahari pagi mulai terik, mereka ancang-ancang berjemur sambil pegang HP, buka-buka medsos, jepret, selfie, pakai masker, langsung pasang di Instastory biar tidak dibilang kudet. Tak lupa hashtagnya di rumah saja. Tapi apa yang terjadi bila hal di atas juga dilakukan oleh petani? Sok-sokan ikut anjuran pemerintah, rebahan di kasur sambil nulis status di FB dengan hashtag WFH. Gak usah lama-lama, seminggu aja. Bukan hanya badan yang pegal-pegal, tapi perut juga mual-mual gara-gara tandurannya atau tanamannya ambyar semua. Nah, saat tanaman atau tanduran petani ambyar dan berujung pada gagal panen, saat itu pula ketahanan pangan negara terancam. Jika itu terjadi, tidak hanya mengancam perekonomian, tapi juga stabilitas sosial, politik, agama, dan seluruh elemen kehidupan bangsa. Wow, ini baru ketika petani ikut-ikutan WFH, selfie-selfie, buat status. Nah, dalam kondisi lapar, apalah arti nilai-nilai Pancasila? Apalagi jargon-jargon kampanye partai politik yang hanya muncul 5 tahun sekali. Urusan perut tidak ada ruang negosiasi, bos. Nah, setuju atau tidak setuju, ini hanyalah sebuah opini. Lebih jauh, mau impor lah, negara lain saja senasib dengan kita, sama-sama sedang baku hantam melawan COVID-19, mending buat nyuapin rakyatnya daripada kasih makan negara tetangga. Begitulah kira-kira jika dulu pahlawan itu yang angkat bedil, maka pahlawan di era wabah ini ya yang angkat pacul. Tanpa petani, orang kantoran di kota-kota mau makan apa? Toh mereka masih makan nasi juga, bukan makan kuota. Kepada petani, masa depan bangsa dipertaruhkan. Pekerjaan kedua menjadi tenaga medis. Dulu kuliah di Fakultas Kesehatan, apalagi kedokteran, adalah barang mewah. Jika bukan anak orang kaya, maka dia anak yang kelewat pintar. Karena itu, tidak banyak jebolan SMA yang mau ambil Fakultas Kesehatan maupun kedokteran. Tapi, apa yang mereka lakukan setelah lulus kuliah? Ya, ujung-ujungnya kerja di bank juga. Tidak sedikit yang dulunya kuliah di kebidanan, sekarang malah kerjanya di perbankan. Tapi itu dulu, bro. Dulu banget saat negara kelupaan mengurus kesehatan. Iya, lain dulu, lain sekarang. Sekarang profesi kesehatan dicari-cari, dielu-elukan, bahkan disanjung sebagai pahlawan. Dan jujur, pahlawan saat ini yang di garda terdepan adalah para medis. Sekarang negara berharap besar pada tenaga kesehatan. Nasib negara ada di tangan mereka. Coba saja kalau para tenaga kesehatan ngambek, maunya kerja di rumah, biar kayak orang-orang kantoran, bisa-bisa presiden kalut, terus nyeletuk, ah embuh, urusan dewe,
Ya, semoga saja tidak sampai terjadi kayak dulu ada Indonesia terserah. Semoga jangan sampai terjadi. Tak kalah penting, semoga sistem kesehatan bisa diperbaiki lagi agar para medis atau tenaga kesehatan tidak hanya dimuliakan pada masa pagebluk atau pandemi, tapi sepanjang waktu. Pekerjaan ketiga, menjadi penulis. Nah, ini unik. Saat wabah ini mulai menyebar, belajar dan bekerja di rumah menjadi pilihan yang tak bisa ditawar. Tapi namanya manusia, tentu ada rasa bosan. Sehari, 2 hari, mungkin baca sosmed dan nonton YouTube masih bisa jadi hiburan. Tapi sampai kapan? Toh tidak ada yang tahu sampai kapan pagebluk ini akan berakhir. Dalam kondisi yang tidak pasti, terlalu sering baca media sosial justru akan menambah kecemasan. Apalagi para buzzer tidak mengenal hari libur. Mereka bekerja shift-shiftan, pagi, siang, malam, bergantian mencermati beranda. Setelah jenuh dengan sosial media, secara alamiah manusia akan mencari kejernihan informasi. Tayal, buku-buku yang ada di rak dibuka kembali. Buka HP pun hanya untuk membaca berita dari media yang terpercaya. Di saat inilah profesi penulis menjadi sangat mulia. Mereka hadir membuka cakrawala dunia, menjernihkan pikiran yang mulai kusam akibat dicekoki buzzer, juga memberi nutrisi pada jiwa. Dan harus diakui, mereka telah mewakili negara menunaikan tujuannya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak diragukan lagi, menjadi penulis di saat-saat seperti ini adalah bagian dari bentuk bela negara bangsa. Yang keempat, pekerjaan yang keempat adalah menjadi kurir. Loh, kenapa? Di era saat ini kurir sudah sangat akrab dalam kehidupan kita. Bahkan ada kelompok relawan yang menamakan kurir kebaikan. Entah kurir relawan atau memang pekerjaan. Yang jelas, hampir setiap orang, khususnya di kota-kota, sangat membutuhkan kehadirannya. Walaupun sedang melakukan swakarantina, hasrat belanja tidak hilang begitu saja. Apalagi buat kaum hawa yang memiliki moto "aku belanja maka aku ada". Ini tidak bermaksud untuk menyinggung. Ini hanya sebuah opini. Kalau udah kepepet, lipstik habis, bedak juga mulai menipis, tetap saja akan belanja. Wong toko online juga masih buka. Lagian siapa lagi yang akan mengantarkan barang belanjaanmu kalau bukan kurir? Pacarmu juga belum tentu mau. Nah, iya kan? Nah, terakhir, pekerjaan kelima, rebahan di rumah. Ini yang paling mudah dilakukan oleh warga negara dalam aksi bela negara di saat pandemi. Rebahan di rumah saja. Di saat-saat seperti ini, rebahan memiliki nilai manfaat yang sangat besar. Selain mengurangi potensi penyebaran corona, rebahan di rumah tanpa pergi kemana-mana juga telah mengurangi polusi udara. Dengan rebahan di rumah aja, virus corona yang berbahaya itu mati tak berdaya. Tentu ada syaratnya. Rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan
gunakan masker jika sedang berkumpul. Selain itu, rebahan telah membantu tenaga medis meringankan pekerjaannya. Negara juga sangat terbantu dengan banyaknya warga yang rebahan karena bisa menghemat anggaran untuk menangani kasus corona. Sebagai penutup, mohon maaf bila ada profesi yang belum disebutkan, tapi apapun profesimu, niatkan juga untuk bela negara. Karena niat baik itu juga ada pahalanya. Dan bela negara bukan hanya angkat senjata atau angkat bedil. Angkat pacul, bertani, bela negara, menulis kebaikan bela negara, jadi kurir kebaikan bela negara, rebahan untuk tujuan positif agar tidak ikut menyebarkan virus corona atau agar tidak terkena virus corona, ini juga bela negara. Jadi bela negara bisa dilakukan melalui ragam profesi. Profesi apapun juga termasuk hobi. Ketika Anda sebagai YouTuber, podcaster, atau apapun yang di ranah media sosial, bahkan termasuk bahasa, banjirilah kanal-kanal sosial mediamu dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang mampu menginspirasi, lebih dari sekedar hanya menunjukkan berapa besar saldo yang ada di rekeningmu atau menunjukkan berapa banyak belanjaan di supermarketmu, atau hanya sekedar menunjukkan berapa banyak koleksi mobilmu, tetapi kasih inspirasi positif agar imunitas tubuh masyarakat Indonesia yang menonton setiap konten-kontenmu ini menjadi meningkat, kemudian memberi semangat untuk tetap tabah, sabar, dan memiliki visi ke depan. Saya teringat dengan syair dari si burung merak. Saya menyebut Mas Willy karena 3 tahun saya ikut dengan beliau, yang ditulis pada 22 April 1984. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Salam bela negara, ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.